Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu sehat-sehat saja dan selalu berbahagia. Rahasia majikanku sudah memasuki part yang ke-24. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share cerita ini agar yang lain bisa menikmatinya dan channel ini semakin berkembang. Subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat pemberitahuan setiap kali cerita ini tayang maupun cerita selanjutnya yang akan saya suguhkan untuk Anda semuanya. Gunakan headset agar suara terdengar jelas. Terima kasih bagi yang sudah meninggalkan pesan di kolom komentarnya. Cerita apa yang Anda sukai? Tulis saja di kolom komentar agar Ratu Deslim bisa mewujudkannya atau menyesuaikan dengan selera Anda. Pengap. Napasku terasa sesak. Setiap kali menghirup napas, udara yang kudapatkan hanya sedikit. Rasanya karbon dioksida yang kuhembuskan kembali terhirup. Dada ini terasa sempit. Aku di mana? Aku sudah mati? Sembari terus berusaha bernapas, aku mencoba berkonsentrasi. Tidak, ini bukan di dalam tanah. Kulitku bisa merasakan semacam serat kain. Ya, tadi aku memasuki garasi, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam kepala ini. Sakitnya masih terasa hingga kini. Apa kepalaku sengaja dipukul? Pasti ulah Nyonya Vivian. Napasku terengah-engah, rasanya tubuhku berendam dalam genangan keringat. Panas sekali seperti berada di dalam balutan selimut tebal saat musim kemarau. Ya, aku tahu sekarang. Pasti tubuh ini sedang terkurung dalam beberapa helai selimut, seperti yang dilakukan Nyonya Vivian pada suaminya waktu itu. Mungkin ia mengira diriku sudah tak bernyawa. Dadaku semakin sesak, merintih meski percuma. Takkan ada yang mendengarnya. Andai posisiku masih di rumah Nyonya Vivian, tak akan ada bala bantuan. Nasibku akan sama dengan Tuan Felix. Menangis, hanya itu yang bisa kulakukan. Tubuh ini tak bisa digerakkan. Ikatannya begitu kuat. Sepertinya ia juga mengikat bagian leherku. Rasanya seperti tercekik. Sesuatu menghantamku lumayan keras. Sekali, dua kali, tiga kali. Sepertinya itu kaki seseorang. Barangkali Nyonya Vivian. Ia sengaja menendangku berulang kali hingga sakit luar biasa. Dasar tak punya perasaan. Aku mencoba bergerak, hantaman itu kembali kurasakan. Mati kau, Nur. Mati kau. Sayupku dengar suara itu. Ya, aku yakin itu suara Nyonya Vivian. Ia menyumpahiku. Mengapa ia tak membunuhku saja? Mengapa harus menyiksaku seperti ini? Andai mati, beban hidup mungkin tak ada lagi. Rasa takut tak akan menghantui lagi. Tuhan, tolong aku. Bunuh saja aku, teriakku agar ia mendengar. Diam. Lagi-lagi ia menghantam lenganku. Apa yang ia tunggu? Mengapa tak langsung menguburku? Ah iya, Nyonya Vivian tak pandai menggali lubang. Ia tak mau tangannya kotor. Ia tak mau menyentuh tanah. Tolong! Diam! Jangan bersuara lagi. Kali ini terdengar sedikit jelas suara itu di dekat telinga. Suara itu membuatku merinding. Sebentar lagi aku akan mati sendiri terbalut kain selimut ini. Ia akan menyeretku ke halaman belakang. Siapa yang membantunya menggali tanah? Di rumah ini tak ada lelaki. Ia hanya sendiri. Apakah selingkuhannya Johnny, suaminya Laila? Aku hanya bisa berburuk sangka di saat seperti ini. Untung kau cepat datang, Baron. Ambil cangkul di gudang. Gali tanah di halaman belakang agak dalam. Titahnya pada seseorang. Seseorang itu Baron? Baron bekerja sama dengan perempuan itu? Apa aku salah dengar karena telinga ini tertutup oleh kain? Aku pasti salah dengar. Tak mungkin Baron tega melakukan hal sebejat ini. Ia memihakku. Baron juga membenci Nyonya Vivian.
Untuk apa, Nyonya? Untuk menguburnya. Mengapa kita tak membawanya ke... Jangan banyak bicara. Ayo cepat gali tanahnya. Baik, Nyonya. Kecewa. Aku benar-benar kecewa jika lelaki itu adalah Baron. Ternyata ia bukan orang yang baik. Ia bekerja sama dengan perempuan itu. Rasaku padanya musnah seketika. Rasa yang hanya kurasa seorang diri tanpa sambutan darinya. Ternyata ini alasannya tak mau menemaniku. Ada yang ingin ia kerjakan, menggali tanah untuk jasadku. Andai bisa meminta, aku ingin mati saat ini juga. Berada di dalam sini begitu menyiksa. Hampa udara kurasa. Tuhan, ambil saja nyawaku. Gelap. Napasku terengah-engah saat membuka mata. Entah sudah berapa lama aku tak sadarkan diri. Di mana aku? Apa ini dalam tanah? Apa aku dikubur hidup-hidup? Dasar jahanam. Cepat angkat. Berat, Nyonya. Kalau begitu, seret saja. Sebentar. Akan ku coba lagi. Suara mereka terdengar lagi. Ternyata tubuhku belum dikubur. Kapan penyiksaan ini akan berakhir? Tiba-tiba tubuh ini terangkat seperti melayang. Mungkin perempuan itu menyuruh si lelaki untuk mengangkatku. Dada ini tertumpu pada sesuatu. Tubuh ini berguncang, hentakan demi hentakan kurasakan. Tolong! Aku tak mau dikubur hidup-hidup. Meski terasa percuma, aku tetap berusaha berteriak dan meronta. Berharap si lelaki punya rasa iba. Andai itu Baron, aku tahu ia punya sisi baik. Aku pernah melihat air matanya. Jika itu orang lain, semoga Baron datang memberi pertolongan. Dia masih hidup, Nyonya. Dia sudah mati. Kubur saja. Tapi dia bergerak, Nyonya. Itu perasaanmu saja. Cepat masukkan. Baik, Nyonya. Tubuhku kembali terbaring di suatu tempat yang entah di mana. Kurasa di dalam lubang. Setidaknya tubuhku tak dilempar begitu saja seperti Tuan Felix. Begitu silau saat ku buka mata perlahan. Terang benderang seperti di surga. Apa aku tak ditanyai dulu oleh malaikat? Apa langsung masuk surga? Dosaku begitu banyak di dunia. Nur, kau sudah sadar? Itu seperti suara Baron. Mengapa ia juga berada di surga? Apa Baron juga telah mati? Nur, buka matamu lebar-lebar. Ini aku, Baron. Aku terperanjat saat membuka mata lebar. Ini bukan di surga. Ini hanya sebuah ruangan biasa. Seperti di dalam sebuah rumah. Kulihat Baron tersenyum dan memasang wajah lega. Baron? Tanpa sadar aku menghambur ke pelukannya. Tangis ini pecah. Ia pasrah. Beberapa tepukan lembut kurasa di bagian punggung. Apa Baron datang menyelamatkanku? Baron! Aku di mana? Tanyaku setelah melepas Kau berada di rumahku, Nur. Mengapa aku bisa berada di sini? Nanti akan kuceritakan. Sekarang berbaringlah dahulu. Akan kubuatkan minuman hangat. Setelah melepas pelukan, barulah aku sadar. Aroma tubuh ini sangat tak sedap. Bau keringat menyeruak memenuhi pangkal hidungku. Mungkin Baron juga merasakan aroma yang sama. Syukurlah, aku belum mati. Bahkan sekarang telah berada di dalam rumah seseorang yang kukagumi. Tak pernah bermimpi akan memasuki rumah ini. Apa ia tinggal sendiri? Kau perempuan yang kuat, Nur. Ucap Baron seraya menaruh minuman di meja yang terletak di sampingku. Ia membantuku untuk duduk setelah tadi kembali berbaring. Kepala ini terasa sedikit pusing.
Apa maksudmu? Kupikir kau akan mati terkurung di dalam selimut tebal itu. Tiba-tiba dadaku kembali terasa sesak. Kembali teringat pengapnya di dalam sana. Ternyata benar, aku dikurung dalam selimut tebal. Siapa yang melakukannya, Baron? Nyonya Vivian. Bahkan aku hampir saja menguburmu. Untung kau bergerak dan bersuara. Menurut cerita Baron, ia tak tahu kalau yang terbalut kain itu adalah aku. Nyonya Vivian mengatakan bahwa yang ia sekap adalah maling yang sering berkeliaran di dalam. Baron sudah memberitahu agar melapor pada polisi saja. Tak perlu main hakim sendiri. Nyonya Vivian menolak. Ia ingin memberi pelajaran pada si maling. Saat Baron mengangkatku menuju lubang yang telah ia gali, ia mendengar rintihan seorang perempuan. Sebelum sempat menutup lubang dengan tanah, Baron memukul kepala Nyonya Vivian menggunakan tangkai cangkul. Apa dia mati? Tidak tahu, Nur. Semoga saja. Sudah terlalu banyak kejahatan yang dilakukannya. Biarkan saja dia mati. Mengapa kau membawaku kemari? Karena aku tak tahu di mana rumahmu. Aku juga tak tahu isi bungkusan itu adalah kau, Nur. Baron, aku harus pulang. Ibuku pasti akan mencariku karena terlambat pulang ke rumah. Baiklah, aku akan mengantarmu. Di perjalanan, Baron menceritakan, ia membawaku lari dari rumah Nyonya Vivian menggunakan angkot. Beruntung angkot yang dinaikinya tak berpenumpang. Baron mengantarku pulang ke rumah. Ia meminjam sepeda motor tetangga. Ternyata Baron tak punya saudara. Ia merupakan anak tunggal. Ayahnya telah pergi dengan perempuan lain saat sang ibu masuk penjara. Lengkap sudah penderitaan Nyonya Lena. Nur, ibumu khawatir. Sedangkan kau pulang bersama seorang lelaki. Dasar perempuan murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.